tadi kan resolval itu satu cycle itu adalah itu berarti kita tekan separuhnya tadi, resolval itu separuhnya tadi. Maka ini dibagi 2 ya. Nah, sehingga kalau Anda lihat grafik ini, yang plastis ini, epsilon plastis ini grafiknya, ini karena ini adalah eksponensial, ya tentunya setengahnya ini adalah regangan plastis tadi, ini kan yang penuh, dibagi atau dikalikan dengan 2N, 2N ini ya reversalnya ini, di pangkat C, sesuai dengan grafiknya ini. Ini kan eksponensial. Kemudian yang elastis juga begitu ya. Nah sekarang karena regangannya mengikuti hukum Hooke, kita ganti ini, tapi pangkatnya menjadi B. Nah sekarang bagaimana mencari berapa nilai B dan mencari nilai C-nya. Sehingga totalnya adalah ini. Ya, ini kembali lagi saya tulis ulang. Oke. Ya, sekarang pendekatannya, bagaimana kita mendekati X-N-CoV ini. Ya, di sini saat satu cycle itu statis ya kondisinya, berarti failernya adalah ultimate-nya. Jadi sebelum nanti teman-teman cek di video yang ada di strength-nya itu sama dengan ultimate-nya di sini. Jadi kita dapatkan titik ini. Kemudian pada saat umur 1000, di sini fatigue strength-nya kita belum tahu ya, karena belum tahu grafik ini kita nyatakan dalam bentuk SF gitu ya. Kan ini kan garis lurus, kita suatu faktor yang nggak tahu yang harus kita cari ini, tapi pada daerah 1000 ini adalah F ini ya, dikalikan SUT-nya. Kemudian saat di putaran 1 juta, di sini SF-nya ini sama dengan SE, endurance limit ya. Jadi kita harus tahu endurance limitnya. Nah, di sini SE itu untuk beberapa material berbeda-beda ya. Tapi nanti kalau kita lihat di material metal itu adalah nilainya setengah dari SUT saat 1 juta cycle. Ya ini dari penelitian juga ya, angka 0,5 ini mungkin ada penelitiannya di sini. Oke, itu nanti setelah itu kita akan mendapatkan persamaan garisnya ini. Itu bagaimana persamaan garis untuk yang ini adalah A, N pangkat B. Ini persamaan garis untuk mendapatkan SF-nya ini. Jadi ini sehingga dari sini kita balik ya sekarang A-nya itu kita dapatkan dari F SUT itu berarti saat 10 pangkat 3 kan ya. 10 pangkat 3 dibagi dengan SE. Jadi kita mencari ini ya, berarti A persamaan SF sama dengan A N B itu persamaan garis yang antara 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 6 ya. Untuk mencari persamaan garis ini. Cuma ini ingat ya, ini logaritmik ya, sehingga ini persamaannya di dalam bentuk logaritmik. Nah, kita cari A-nya. A-nya tadi kan pada nilai A ini kan pada 10 pangkat 3 ya. A-nya kita dapatkan dari pada 10 pangkat 3, dari perbandingan antara di sini, ini kan dengan SE-nya di sini. Kemudian B-nya kita dapatkan dari ini, minus per log ini. Kenapa minus? Karena ini gradiennya akan negatif ya, menurun.
tidak naik ya, maka ini negatif. Nah, logaritmenya adalah F, SUT, dan SE. Jadi, dengan demikian kita dapatkan ya, SUT-nya tahu, SE-nya tahu, maka Anda dapatkan AB. Untuk bisa mendapatkan F-nya dulu, kita harus cari F-nya dulu. Ini kita ulang lagi. Nah, sekarang kita ikuti tadi rumus pada 10 pangkat 3 tadi. Ya, ini tadi mencari SM-nya. Kita kombinasikan dengan persamaannya, maka kita akan dapatkan ini. Ya, ini sama seperti tadi ya. Untuk mencari F ya di sini pada 1000 cycle di sini adalah ini kita masukkan 1000 cycle ini adalah 1000 cycle. Ini tadi kan rumusnya 2N ya, 2N jadi 2 kali 1000. Tegangannya tahu, maka ini akan kita nyatakan ini kan tegangan SUT-nya itu, sehingga kita dapatkan F. Jadi ini mencari F ya, sehingga kita bisa selesaikan ini untuk F-nya menjadi persamaan ini. Jadi ini persamaan untuk mendapatkan F. Dan di sini menurut SAE ya, benda dengan kekerasan lebih kecil dari 500 vinyl hardness-nya ya, itu mempunyai tegangan F-nya adalah SUT ditambah 50 kPa kalau dalam satuan British. Kemudian kalau dalam satuan SI itu adalah SUT ditambah 345 megapascal. Nah, sehingga kita dapat menyelesaikan berapa B-nya ya. Jadi kan kita sudah tahu ini SE-nya berapa, tegangan frakturnya berapa, jumlahnya berapa, maka Anda dapatkan B ya. Kemudian mendapatkan F juga begitu. Dan nilai F-nya ini berapa sehingga kita dapatkan, kita grafikkan di sini. Jadi ini adalah nilai SUT-nya, kemudian ini nilai F-nya. Jadi berdasarkan ini Anda tahu kalau SUT-nya berapa benda itu, maka Anda bisa memperkirakan di sini nilai F-nya berapa. Gitu. Ya. Jadi ini adalah bagaimana kita membuat ini, tujuannya tadi apa? Teori-teori ini adalah membuat estimasi ini ya. Estimasi ini SUT-nya dari uji statis kan SUT tahu, kemudian mencari gradiennya ini kan pada saat G1000 ini ya, jadi 1000 ini nilai FS-nya nih, fatigue strength-nya untuk umur tertentu itu dikalikan faktor F kan ya, dengan SUT, sehingga kita tahu grafiknya ini. Kalau yang sudah di atas 1 juta, enggak perlu lagi ya, ini sudah cukup endurance limit saja, tidak ada persamaannya konstanta lagi di sini. Jadi yang krusial adalah bagaimana mendapatkan grafik garis ini. Nah, setelah kita dapatkan ya kita tahu kondisinya umurnya berapa bisa kita hitung. Jadi ini contohnya, misalkan ini contohnya, kemudian minggu lalu sudah kita bahas ya. Jadi kalau saya punya baja jenisnya adalah 1050 HR, maka Anda disuruh mengestimasi berapa endurance limitnya pada saat 10⁻⁶. Kemudian ini dipoles ya, koresponden dengan ini berapa endurance strength-nya. Kemudian umur yang dicari kalau tegangannya sekian ini, umurnya berapa gitu ya. Jadi kemarin sudah kita dapatkan dari tabel ini, material 1050 Hz ini kita lihat tabelnya, tegangan ultimate-nya adalah 630.
dari tabel A20 itu di appendix ya, Anda lihat di appendix, Anda cari material 1050 HR steel ini, Anda dapatkan kalau saya tabel A20 itu ini ya. Ini adalah tabel A20. Tadi berapa? 1050 ya. Ini 1050 jenisnya HR, maka tensile strength-nya itu ini 620 ya, tuh ya. Itu dilihat dari tabel itu. Yang 630. Kemudian SE-nya, endurance limit-nya itu mungkin saya ambil dari ini ya. Ada yang kelupaan. Ya ini. Jadi untuk material ini ada 3 material ya, jenis 3 material yang carbon steel, low steel dan rock steel. Itu untuk bisa mendapatkan endurance limitnya ini dari grafik ini bisa Anda lihat. Yang material tadi termasuk yang alloy steel ya, jadi makanya di sini grafiknya ini adalah perbandingan SU dengan endurance limitnya. Ternyata dari ketiga material ini kita dapatkan berapa nilai SE-nya, endurance limitnya berdasarkan ultimate-nya. Di sini ada angka setengah di sini. Yaitu kenapa ini batasnya adalah pada 1400 ya, tegangannya 1400 itu kalau Anda lihat semua grafiknya ini yang titik hitam ini mengumpul di sini. Tapi di atas 1400 grafiknya sudah hitamnya itu memencar kemana-mana ya, tidak menjadi garis lurus ke atas lagi, dia menjadi garis datar di sini. Makanya batasannya tadi untuk kekuatan di bawah 1400. Ya, jadi ini nilainya untuk material tadi ya, alloy steel tadi, maka estimasinya di sini adalah setengah dari SUT, karena ini rumusnya ini setengah ya, garis tengah ini adalah setengah. Jadi ini berlaku untuk ini 1400 MPa di sini. Jadi di bawah itu ya, di bawah itu berlaku itu, atau kalau dalam bentuk KSI ya 200 di sini. Sedangkan di atasnya ya, di atasnya tadi, di atasnya ini kan datar ini. Sudah harga tertentu, tidak ada hubungannya dengan SUT lagi. Datar di sini berapa? Datarnya di sini nilainya adalah 700 di sini. Jadi untuk yang di atas 1400 SUT-nya endurance limitnya sudah menjadi angka tertentu di sini, tidak lagi dihubungkan dengan ultimate tensile-nya, gitu ya. Nanti kenapa kok setengah tadi berdasarkan percobaan yang lain itu mengatakan bahwa kondisinya seperti ini. Ya, baik, kita kembali ke soal tadi. Nah, sehingga Anda sudah bisa menghitung A-nya berapa ya. A-nya kan rumusnya ini F SUT 2 kali ini. Nah, sedangkan F-nya berdasarkan grafik ini tadi. Ya, grafik ini. Ya, dari grafik ini Anda tahu kalau 630 ya, X-nya berapa di sini? Ya, ini 0,8586 ya. Jadi Anda dapatkan dari grafik ini untuk mencari nilai F. Oke. Saya nggak lengkap ininya, kurang lengkap. Nanti saya tambahi.
Jadi kenapa F-nya ini 0,86 ya, tadi sebenarnya agak rendah tadi, tapi nggak tepat, tapi nggak apa-apa, di sini 0,86, maka Anda masukkan di sini A-nya mendapatkan 0,86, SUT-nya 630, SE-nya setengah dari itu, maka Anda dapatkan nilai A. Sama untuk B ya, Anda dapatkan di situ, maka Anda dapatkan nilai B-nya. Sehingga mencari SF-nya di sini adalah seperti ini. Nah, sehingga kalau Anda mempunyai segel 10 pangkat 4, maka nilai Euler SF-nya adalah, ya ini diganti N-nya adalah 10 pangkat 4, maka nilainya adalah 526. Kemudian kalau saya mempunyai material 385, kira-kira umurnya berapa ya kalau dikasih beban seperti tadi, maka Anda masukkan di sini. Anda yang dicarikan N-nya. Anda tahu materialnya di sini, maka dibalik sekarang pertanyaannya. Jadi N-nya berapa, maka Anda dapatkan nilainya. Di sini kita dapatkan umurnya hanya sampai 5,3 10 pangkat 4 cycle di sini. Jadi kalau benda ini ya, material HRS ini, material ini Anda kasih beban sekian, maka umurnya berapa Anda sudah tahu. Ya, itu ya. Kalau Anda pengen tahu umurnya 1000 pangkat cycle ini bebannya berapa, dibalik tadi, maka nilainya bebannya berapa tadi, 400 berapa tadi ya, 5. Ini N-nya ini ya, 520, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Jadi kita untuk bisa menggambarkan diagram SN curve itu bisa melalui percobaan tadi dengan RR more tadi, ya cuma perlu biaya banyak, tapi kita juga bisa mengestimasi, ya dasar estimasinya adalah menggunakan strain life tadi, sehingga kita dapatkan umurnya sekian. Tapi ini tentunya perkiraan ya. Jadi keep in mind this only estimate ya. Jadi itu yang perlu Anda pahami. Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, jadi hati-hati ya saat merancang, Anda harus tahu kondisinya dia fatigue atau bukan. Ya, dipastikan komponen-komponen mana dari yang dirancang itu kena beban fatigue atau bukan. Itu yang terpenting. Nah, ini contohnya ini suatu poros ya. Suatu poros di sini dari titik A sampai D ya. PA itu di ujung kiri, titik D di ujung kanan. Dan porosnya ini tidak sama ya diameternya. Kenapa? Karena ini kan ada piringnya, dia dibuat lebih kecil supaya piringnya masuk dan dia tidak bisa lari ke kanan kan itu. Piringnya ini fungsinya kan ini untuk ngunci piring ya, piringnya supaya nggak lari ke kanan, kalau yang ini juga nggak bisa lari ke kiri. Dibuat diameter yang berbeda. Kemudian ini juga diameternya ini dikasih beban yang besar di sini, diameternya juga berbeda di sini. Dan posisinya di situ ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa umurnya kan gitu, estimate the life dari poros ini. Nah, tentunya Anda tahu di sini ini kena beban bending kan ya. Kena beban bending dan tentunya ada geser ya. Bending itu mesti ada konsekuensinya, ada geser. Nah, cuma di sini tadi dianggap gesernya tidak ada ya. Jadi kita lihat bendingnya. Nah, sehingga Anda harus bisa mendapatkan ini maksimumnya di mana bendingnya. Cuma di sini ya. Jadi di sini Anda lihat, Anda harus bisa menggambarkan diagram
momennya supaya Anda tahu beban bendingnya berapa. Jadi langkah pertama adalah Anda menggambar diagram beban momen. Ya, di sini Anda bisa lihat maksimal momennya terjadi di titik pembebanan ya. Jadi yang terjadi di titik pembebanan. Nah, cuma di titik pembebanan ini kan diameternya besar. Yang paling riskan di sini adalah di titik B di sini. Titik B perbatasan diameter ini karena dia momennya masih cukup besar, tapi inersianya ini kecil di sini karena diameternya kecil di sini. Atau Anda kalau kurang yakin, ya berarti Anda menganalisa kedua-duanya ini. Di sini berapa, karena ada perbedaan kan ya. Ini bebannya besar, tapi diameternya besar. Sedangkan ini bebannya cukup besar, tapi ininya kecil. Anda harus hitung ya, kedua-duanya mestinya. Supaya kita tahu yang kita pakai yang mana. Ya itu kalau kita lihat, kita hitung ya, kita tahu materialnya adalah apa tadi, ASTM ini. Maka Anda lihat di tabel ya, SUT-nya berapa, SI-nya berapa, endurance limit-nya berapa. Jadi kita mengikuti jenisnya masih power steel ya, maka ini adalah setengahnya. Jadi SE aksennya adalah setengahnya. Kemudian ini adalah faktor-faktor, jadi endurance limit seperti tadi, itu selain kan kalau di eksperimen kan kondisinya bagus ya, karena dipoles. Tapi kalau kondisinya tidak, maka akan ada banyak faktor. Jadi sebelumnya kita bahas ya. Jadi nilai endurance limit itu dipengaruhi oleh banyak faktor ini. Ya, kemarin kita sudah bahas dari A sampai F ya. Faktornya dari A sampai F. Ya, kalau ini tidak semuanya ya. Yang A itu adalah faktor, bisa dilihat dari tabel ini. Karena tabel ini menyatakan tabel 62 ya. Ada ya tabel 62. Nah. Ini tabel 62 ini. Jadi faktor surface ya, surface faktor gitu dari tabel 62 kita dapatkan faktornya ini untuk surface finish-nya ya. Surface finish-nya apa di sini? Kita lihat di sini SUT-nya jadi berapa. Kemudian kita dapatkan eksponen B-nya di sini. Nah, material tadi apa prosesnya? ASTM itu jenisnya apa? Itu Anda bisa tahu di situ. Jadi kalau melihat ini ya, KA-nya ini adalah faktornya pangkat B-nya itu 0,262. 265 ini ya, berarti dia hasil dari proses machining ya, atau code drawing. Jadi proses permesiannya adalah menggunakan machining, berarti eksponen B-nya sekian, ultimate-nya 4,51 ini. Ya ini 451 ini ya. Jadi faktor surface finish-nya adalah ini. Kemudian faktor KB itu apa? Dilihat dari persamaan dua ini. Ini ya. Jadi persamaan ini untuk diameter berapa tadi, kita dapatkan nilai KB-nya. Ya tadi diameternya berapa? Berapa mili tadi? Bawah 51 ya.
di bawah 50, tadi 38, 32, dan berapa ini masih di bawah ini, maka kita pakai rumus ini, KB-nya 1,24 ini di pangkat ini. Mana tadi? Ya, ini KB-nya ini 32 bagi 762 itu ya, dari KB-nya tadi. Ini D ya, D dibagi ini, D-nya tadi kan berapa? 3, D-nya kan ini ya, 32 ya, 32. Ini 32 dibagi 762 ya. Ya, 32 dibagi 762 ini ya. Sedangkan K yang lain kondisinya tidak tahu, kita di sini tidak dinyatakan, ya dianggap 1 di sini, maka endurance limitnya yang tadinya adalah ini ya, endurance limit yang perkiraan itu kan ini ya, S aksen ini, kemudian dengan adanya faktor-faktor yang lain, dia menjadi SE saja yang tidak ada aksennya, berarti dikalikan dari KA sampai KF ya. Maka turun dari ini, turunnya cukup banyak ya, dari 300 menjadi 200-an ini. Jadi endurance limitnya berkurang. Oke. Kalau ini tentang konsentrasi tegangan, jadi K berapa ini ya, Anda lihat ini lewat ini ya. Ya, jadi setelah ini kan Anda tahu di sini kenapa kita perlu ini. Karena tadi diameternya kan berubah tadi dari 32 menjadi 38 kan, ini ada konsentrasi tegangan di sini. Anda harus bisa mendapatkan konsentrasi tegangannya di sini. Berapa? Ya, kita lihat dari grafik ini. Dari besaran tadi, ya ini dari 38 ke 32, itu D per D-nya adalah 1,875 ya. Sekitar sini 1 ya, di sekitar sini. Kemudian R per D-nya, ya dari 38 ke 2 ini dibagi 2 kan 6 ya, 6 berarti jari-jarinya ini R-nya adalah, R ini ya, jari-jari ini ya. Tadi kan ini 32, 38 kan selisihnya 6 dibagi 2, ini berarti R-nya 3 di sini, maka Anda dapatkan RRJ-nya di sini nilainya adalah 0,09. 0,09 itu di sini ya, 0,09 di sini ya, 0,05, ini 0,1 ya, berarti di sini. Sehingga Anda dapatkan KT-nya, ini kalau Anda dapatkan grafik yang mana, ini 0,9 yang mana, maka Anda dapatkan ke sumbu vertikalnya, Anda dapatkan KT-nya. Nah, ini sekitar di sini adalah 165. Ya, kita substitusikan di sini, maka akan Anda dapatkan ini KT-nya tadi 1,65, Anda dapatkan KF-nya. KF itu adalah faktor konsentrasi tegangan ya. Hasilnya menjadi 155 di sini. Ya, sehingga Anda dapatkan tadi momen bendingnya tadi kan jadi berapa besarnya? Momen bending di titik B kan adalah R1 dikalikan jaraknya ini kan ya momennya. R1 dikalikan 250. Ini R1 dikalikan X ini ya, momen bendingnya ini. R1-nya sudah dihitung ya. Ini besarnya 22 kan tadi berapa? Ya kan 6, ini kan ya 6,8 kilonewton dibagi 2, ini jaraknya beda ya, ini jaraknya 275 ya, Anda pakai hubungan ini ya, jadi K
Kalau yang ini itu kan 225 dibagi panjang total ya. R1 ini adalah seberapa ini 225 dibagi panjang total kali 6,8 ini ya. Jika Anda lihat ini 225 panjang totalnya 550 kali F-nya tadi 6,8 ya dari MD. Mendapatkan sekian. Kemudian bentuk porosnya pejal, silinder pejal, ya kita dapatkan inersianya, mencari inersia, sehingga Anda dapatkan sekarang tegangan bendingnya. Jadi kita dapatkan faktor konsentrasi tegangan tadi, ini adalah momen bendingnya, kemudian dibagi dengan tahanan bendingnya. Maka tegangannya yang terjadi adalah 335, megapascal. Ya, ini masih tegangan ini lebih besar dari SE dan lebih besar dari atau kurang dari SY ya. Berarti kalau lebih besar dari SE apa? Umurnya limited atau unlimited? Kalau tegangannya ini yang terjadi ya, itu kan tadi SE-nya berapa tadi? SE-nya kan 236. SU-nya atau SY-nya 580 kan ya. Sedangkan hasil perhitungan kita pada titik B itu terjadi 335,1. Berarti dia lebih tinggi dari SE tapi lebih rendah dari SY. Artinya apa di sini? Kalau lebih tinggi dari SE apa? Anda lihat grafiknya tadi. Jadi kalau tegangannya lebih tinggi dari ini kan SE-nya ya. Lebih tinggi dari SE berarti umurnya finite atau infinite? Masuk di ini? Masuk di finite atau masuk di infinite? Finite, Pak. Finite ya, masuk di finite. Ya kan? Dia masuk di finite life. Ya, jadi nanti poros Anda baru sekian jam patah ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi di sini ini both adalah finite life dan no yield on first cycle. Ya, karena ini kan cycle-nya tidak di ultimate-nya kan ya, jadi lebih besar dari satu cycle kan ya. Kalau sama dengan yield-nya kan berarti dia lebih banyak cycle-nya. Jadi itu ya, terus gimana cara memperbaikinya? Misalkan Anda ngitung ketemu seperti itu, kan pengennya ada apakah harus di bawah SE kan ya, supaya umurnya tak terhingga, yang terjadi harus di bawah SE. Ya langkahnya Anda bisa memperbesar diameter, ya, dibuat diameter apa? Mana tadi? Ya. Diameternya 32 ini diperbesar. Ya, atau semuanya diperbesar ya supaya ini. Kalau yang ini kan nggak bisa ini, karena ini buat ya kalau ini juga diperbesar maka Anda harus ganti piring kan gitu. Tipe piring harus diganti juga supaya kuat menahan beban 6,8. Kalau beban ini kan nggak bisa dihindari ya, kalau memang bebannya segitu. Jadi yang bisa Anda rancang adalah ini. Kalau jaraknya ini juga sudah nggak bisa tidak bisa diatur, tidak bisa diubah, yang Anda bisa rubah adalah diameternya. Ini supaya yang terjadi adalah di bawah SE gitu.
Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, baik. Ya, silakan. Iya, kalau YIT itu kan menentukan ini, dia berapa cycle kan ya. Jadi di sini kan grafiknya tadi ya, kita lihat grafiknya ini ya. Jadi di SE ini kan ini dari infinite dan infinite. Sekarang kalau YIT itu kan ya di sini mestinya rumusnya bukan YIT ya, ini ultimate ya, ultimate. Yang dipakai kan ultimate karena sampai patah kan ya. Tapi karena tadi batasannya YIT, YIT itu dia tidak, jadi kita kan pengennya kalau beban itu hilang kan dia kembali ke semula ya kan. Kalau YIT itu kan elastis ya. YIT itu kan batas elastisnya itu akan kembali ke semula. Nah, di situ kita bisa lihat dia kalau Anda lihat kita batasnya itu kita kan SUT ya. SUT itu sekian. Nah, sekarang YIT itu kan sekian dari SUT. Ya. YIT itu adalah sekian dari SUT. Jadi kira-kira pada daerah mana? Misalkan ini tadi kan tahu SUT-nya berapa tadi? Kita cek. Ya, SUT-nya kan sekian ya, 690, sedangkan YIT-nya kan sekian. Berarti kalau ini kita bagi dengan ini, itu kan berarti berapa SUT-nya? Kan gitu. Artinya kita mencari F sebetulnya kalau ingin tahu lengkap ya, setelah kita dapatkan ini, kita cari F-nya supaya kita tahu umurnya. Tadi kan masih pertanyaannya hanya kasar ya. Dia nggak ditanya kalau memang finite-nya berapa kan begitu harusnya ya. Jadi kalau ini finite-nya itu berapa? Cuma ini kan pertanyaannya kasar, tidak ada y dan tentunya bukan pada first cycle gitu loh. Ngerti maksudnya? Jadi pertanyaannya masih sebetulnya kurang lengkap. Yang cuma ingin diketahui intinya dia statis tidak apa-apa gitu. Intinya kalau tadi kan first cycle itu kan statis kan ya. First cycle itu kan statis di sini. First cycle itu adalah statis. Jadi kalau pertanyaannya dilanjutkan mungkin mencari F-nya sehingga Anda tahu umurnya berapa gitu. Karena kita yang tahunya SUT-nya tahu, SY-nya tahu. Nah, sekarang pada beban tersebut yang kita tadi kan sekian ini berapa umurnya kan begitu. Paham ya? Jadi kalau memang pertanyaannya ini dilanjutkan, berapa umurnya, kan ini sudah tahu. Ini kan 33, 5,1. Nah, sekarang Anda buat grafik ininya tadi. Kan Anda sudah bisa membuat grafik perkiraan tadi. Ini ya, Anda kan SUT tahu, ininya tahu. Nah, sekarang F-nya berapa kan? F-nya materialnya tahu. Maka kalau saya punya tegangan sekian, saya tarik ke sana, kemudian saya tarik ke bawah, maka Anda tahu umurnya berapa. Paham ya? Jadi kalau pertanyaan lengkapnya nanti misalkan pada beban tersebut umurnya berapa, ya Anda bisa menggunakan rumus atau bisa menggunakan grafik ini. Anda tarik ke sana, kan berapa 300 berapa ya karena ini satuannya beda ya mungkin kalau tadi satuannya ini. Tapi yang penting kalau kita lihat ini ke sana, kita tarik ke sana, ke bawah, maka Anda dapatkan umurnya.
atau dengan persamaan tadi, yang pertanyaan sebelumnya tadi. Mana tadi untuk mencari umur tadi ini, menggunakan persamaan ini, tapi Anda harus menghitung B dan A-nya dulu. A-nya berapa, B-nya berapa, Anda dapatkan, maka umurnya berapa, Anda bisa pakai rumus ini. Gitu ya. Mungkin masih kurang jelas. Ya, jadi itu ya. Dan ini kondisinya, sekarang kita akan perluas lagi. Ini kondisinya tadi apa? Fully reverse ya. Apa itu fully reverse? Bisa kita, ya ini karakteristik dari fluctuation stress. Jadi yang tadi kita sebut SN diagram ya. Ini SN diagram itu applicable for completely reverse stress. Tapi yang terjadi adalah stres itu ada yang lain selain completely reverse. Tapi bentuknya tetap sinusoidal itu tidak terlalu dipentingkan. Tapi ada bentuk lain di sini. Jadi kalau kita gambarkan tadi kan completely reverse seperti ini. Ada maksimum, minimum, rata-ratanya kan 0 ya. Nah tentunya nggak bisa kita anggap semua seperti itu. Tergantung dari kondisinya. Bisa saja kondisinya ini repeated. Jadi tegangan minimumnya 0, maksimumnya positif, tentunya rata-ratanya jadi tidak 0, kan begitu. Ya kan? Atau yang lebih general lagi, ya seperti ini. Jadi ini adalah variasi dari ini. Kalau tadi yang kita dapatkan tadi hanya berlaku untuk completely reverse. Tapi kalau kondisinya seperti ini bagaimana? Jadi ini kan bisa kita ambil menjadi ini ya. Jadi ini adalah ya bisa kita lihat sekarang kalau kita dapatkan ini kita harus mendapatkan angka-angka tertentu di sini ya yang dipakai biasanya karakteristiknya itu dipakai maksimum minimumnya ya maksimum minimumnya. Kemudian dipakai juga nilai rata-ratanya, meteringnya. Metering itu kan rata-rata ini, tengah-tengahnya ini kan rata-rata meteringnya. Kemudian ada amplitudonya. Amplitude dari alternating ini, tegangan amplitudonya ini berapa. Nah, sehingga dari parameter ini Anda bisa tahu kondisinya. Sekarang kalau rata-ratanya 0, maksudnya apa? Misalkan tegangan rata-ratanya 0, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah fully reverse kan ya. Fully reverse kan rata-ratanya 0. Ya kan? Fully reverse kalau rata-ratanya 0. Tapi kalau amplitudenya 0. Amplitudenya 0 maksudnya apa? Jadi di parameternya ya, parameternya itu ditentukan oleh rata-rata dan ini untuk menggambarkan itu. Kalau amplitudenya 0 artinya apa? Kan tidak ada fluktuasi, berarti statis kan ya, tidak berfungsi, tidak merupakan fungsi waktu kan ya. Amplitudenya 0 kan konstan jadinya ini. Bebannya waktu berapapun konstan di sana, berarti apa? Statis. Ya kan? Jadi sebetulnya fluktuasi fully reverse dan ini bisa kita gambarkan dalam bentuk general ini, tinggal angka-angkanya ini seperti apa kan begitu. Ya jadi ini sebagai karakteristik dari fluktuasi stres, ada yang menggunakan nilai rata-rata dan nilai amplitudo, ada yang menggunakan rasio dan amplitudo rasio ya, rasio stres dan amplitudo rasio. Itu R di sini. R itu tegangan minimum dibagi tegangan maksimum. Kalau
fully reverse R-nya berapa? Ya. Kalau fully reverse R-nya berapa? 1. Jadi kacanya fully reverse, ada maksimum, ada minimum. 1 ya, Pak. 1 atau minus 1? Jadi kan minimumnya kan kompresi ya. Minimumnya adalah kompresi. Kan minus ya. Jadi R-nya minus 1 ya. R-nya adalah minus 1. Oke. Ya, jadi ini parameternya ada yang menggunakan nilai rata-rata dan nilai amplitudo. Kemudian juga ada yang menggunakan nilai R dan nilai A ini ya. Ya, mana yang bisa dipakai? Ya, tergantung dari yang pakai lah. Sehingga kita sudah nggak bisa lagi mendapatkan SN curve karena SN curve hanya bisa menggambarkan kondisinya adalah fully reverse, ya kan? Itu menggambarkan kondisinya adalah fully reverse. Nah, sekarang kondisi kita adalah kondisinya adalah general di sini, sehingga tidak bisa digambarkan seperti itu. Nah, banyak cara untuk menggambarkan itu, ada 3 cara ya. Yang pertama di sini menggunakan ini. Jadi mid-range-nya kita gambar dalam bentuk absis, sedangkan yang ke atas itu stresnya ya. Jadi di sini maksimum minimumnya kita gambarkan di sini maksimum stresnya. Kemudian minimum stresnya kita gambar juga. Nah, di sini bisa Anda lihat ada bentuknya menjadi ini seperti ini ya. Jadi ini menggambarkan apa begitu maksudnya. Ya, sekarang kalau kondisinya ini metering-nya 0 tadi apa tadi? Kalau ringnya apa? Rata-ratanya 0 tadi apa? Loh, tadi kan katanya ada 2 ya, rata-ratanya 0, kalau amplitudonya 0. Untuk menggambarkan Anda supaya paham ini, kalau Anda nggak bisa membayangkan ya nggak susah Anda memahami. Tadi kalau rata-ratanya 0, apa maksudnya? Fully reverse kan ya? Fully reverse. Kalau amplitudonya 0, menyatakan apa? Statis, kan gitu ya. Jadi artinya di sini yang bisa digambarkan ini kan semua dibatas di bawah SE ya. Berarti di sini yang kita gambarkan ini adalah umur infinite-nya. Jadi kalau Anda di dalam ini kurva yang dititak tebal ini pada metering 0, itu artinya bahwa umurnya tak terhingga kan gitu di bawah di dalamnya ini. Jadi semua yang di dalam ini tentunya umurnya tak terhingga ya. Jadi untuk menggambarkan grafik ini. Kemudian kalau rata-ratanya naik ya, rata-rata naik, daerah tak terhingganya lebih besar apa lebih kecil? Ini kan kalau 0 kan daerahnya sekian ini kan ya, maksimum positif negatifnya. Semakin umurnya banyak kan daerahnya semakin sempit kan ya. Semakin ke kanan ring umur tak terhingganya menjadi sempit. Dan di sini sudah saat rata-ratanya sudah SY ya, sampai di yield-nya, ini sampai di ultimate-nya.
Nah, sekarang oke. Ini nilai rata-ratanya ya, tapi yang amplitude